It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semua adik-adik yang ada di rumah? Sehat? Kakak percaya adik-adik semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Nah, adik-adik, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah IMPA tanggal 26 Juli 2020. Nah, adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah ini, sebaiknya adik-adik mandi dulu ya. Lalu setelah itu, adik-adik jangan lupa untuk berpakaian yang rapi dan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya dan alat tulis. Dan yang terakhir, adik-adik jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh kakak pelayan di tiap kelas masing-masing. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bertanya, siapa yang sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Kalau sudah siap semuanya, kita ambil tempat duduk yang bagus, lalu kita pasang telinganya, dan kita siap untuk beribadah. Di pintumu ku datang mengepak-pak di pintumu ku datang mengepak-pak jika kau mendengar, jika kau mendengar dan membuka pintu ku masuklah. Di pintumu ku datang mengepak-pak di pintumu ku datang mengepak-pak jika kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintu ku masuklah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik yang ada di rumah boleh ikutin kakak Nona ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami semua boleh berkumpul dalam ibadah IMPA pada hari ini. Tuhan, berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Ku
Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan berikan kami hikmat pengertian supaya kami bisa mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Judul cerita hari ini adalah Aku Yakin Tuhan Besertaku. Hari ini pembacaan Alkitabnya akan ditayangkan melalui video. Kita saksikan sama-sama ya. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan. Ya adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini melalui video yang ditayangkan? Seru ya? Nah, adik-adik, hari ini Kakak Olin mau bercerita bahwa tadi dari dalam video ada seorang nabi bernama Yosua bersama dengan bangsa Israel. Mereka semua mau menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, yaitu tanah Kanaan. Saat mereka mau menuju ke tanah Kanaan, mereka berhadapan dan harus menyeberangi sebuah sungai yang besar, yaitu sungai Yordan. Dan di dalam perjalanannya juga adik-adik, Nabi Yosua bersama bangsa Israel membawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah tanda kehadiran Allah yang bersama-sama dengan Nabi Yosua dan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan Allah memerintahkan Nabi Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan. Dengan cara Tuhan Allah memerintahkan Nabi Yosua untuk membawa tabut perjanjian yang dibawa oleh suku Lewi ke tepi sungai Yordan dan mencelupkan kakinya
di tepi sungai Yordan. Dengan adanya Tuhan Allah menyertai Nabi Yosua dan bangsa Israel, seketika adik-adik, sungai itu jadi terbendung, jadi kering sungainya, sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering. Akhirnya bangsa Israel bersama Nabi Yosua melewati sungai Yordan untuk menyeberang menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian adik-adik, sebagai tanda syukur dari bangsa Israel atas pertolongan Tuhan, Nabi Yosua memerintahkan kepada masing-masing suku Israel untuk mengangkat batu yang ada di sungai Yordan sebagai tanda pengingat bahwa Tuhan Allah telah menolong dan menyertai bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Wah, kuasa Tuhan adik-adik bisa lihat ya, hebat sekali dan maha kuasa untuk menyertai dan memberkati bangsa Israel. Dan adik-adik, pertolongan Tuhan itu selalu ada untuk kita di saat ini dan untuk adik-adik semuanya. Kira-kira penyertaan Tuhan kepada adik-adik apa saja ya yang sudah dilakukan? Oh iya, Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita semua kesehatan. Walaupun sekarang sedang banyak virus yang berada di luar, tapi Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Oh iya, adik-adik masih bisa bermain bersama walaupun ada yang bermainnya di dalam rumah. Oh iya, ternyata adik-adik masih bisa bangun pagi, masih bisa tidur malam, masih diberkati setiap hari. Dan juga Tuhan menyertai kita semua melalui mama, papa, oma, opa, kakak, dan adik yang menyayangi kita semua. Wah, Tuhan Yesus sangat menyayangi kita dan menjaga serta menyertai kita ya. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, tidak boleh ada yang ditakutkan, tidak boleh ada yang dikhawatirkan, karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan menyertai kita. Serta Tuhan Yesus selalu mengingat dan memenuhi kebutuhan kita. Jadi adik-adik, kita mau yakin bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Siap? Ikutin kakak ya, sama-sama kita ucapkan Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus setiap hari dan setiap waktu menjaga dan menyertai kami. Tuhan, tolong sertai kami selalu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, aktivitas kali ini mau mengajak adik-adik layan untuk membuat gantungan tabut perjanjian Tuhan dengan cara mewarnai atau menggambar tabut perjanjian Tuhan sebagai tanda penyertaan Tuhan. Alat dan bahan serta cara membuatnya adik-adik bisa lihat di dalam slide. Kalau adik-adik bisa print gambar, adik-adik bisa lihat di slide selanjutnya. Atau kalau tidak bisa di print, adik-adik boleh minta bantuan mama dan papa untuk digambar tabut perjanjiannya. Tidak mirip juga tidak apa-apa. Setelah adik-adik selesai,
Jangan lupa upload ke grup WhatsApp kelas masing-masing ya. Minta bantuan mama dan papa. Tuhan Yesus memberkati. Bagi mama papa yang bisa ngeprint, silakan di screenshot ya gambar ini. Bagi yang tidak punya printan, tidak apa-apa. Boleh mama papa membantu adik-adik untuk menggambar tabut perjanjian ini kemudian diwarnai. Terima kasih. Kita satukan hati kita dalam doa syafaat dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Selamat pagi ya Bapa di sorga. Saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Tuhan dengarkanlah doa permohonan kami. Sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia. Semoga virus COVID-19 bisa cepat berlalu ya Tuhan. Tolong berkati untuk Pak Presiden, Pak Jokowi, menteri-menteri, semua kepala daerah, supaya bisa mengambil keputusan yang tepat dalam new normal atau pada pandemik COVID-19. Dan tolong sembuhkanlah orang-orang yang terpapar virus COVID-19 ini ya Tuhan. Untuk gereja kami Tuhan, berkati gereja GPIB Maranatha, berkati Ibu Pendeta dalam pelayanannya, berikan Ibu Pendeta dan para pengurus gereja kesehatan selalu, dan kelancaran dalam pekerjaan mereka. Berkati untuk kakak-kakak pelayan yang mengajarkan firman Tuhan, semoga sehat selalu, dan berkati untuk ibadah online, semoga bisa berjalan lancar, tidak ada kendala. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman, semoga aman di rumah dan sehat. Tuhan, saya juga ingin berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit, tolong sembuhkan mereka. Berkati untuk Dika, kelas kecil, dan Kiran, kelas batita yang sedang diopname di rumah sakit Boromius. Tuhan, jamah mereka, semoga mereka bisa cepat sembuh. Terima kasih ya Tuhan, kabulkanlah doa permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan doa ini. Sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Hari ini juga kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan
persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, kakak mau memberikan pengumuman. Kita akan mengadakan ibadah peralihan, kenaikan kelas, dan ibadah peralihan dari Pelkat PA ke Pelkat PT. Ibadah tetap dilakukan secara online pada tanggal 9 Agustus 2020. Untuk adik-adik yang sudah naik dari kelas batita ke kelas balita, dari kelas balita ke kelas kecil, dan dari kelas kecil ke kelas besar, dan adik-adik yang sudah naik ke SMP juga, jangan lupa mengirimkan data adik-adik, nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, alamat, dan juga sektor kepada kakak pelayan kelas masing-masing. Dan juga adik-adik juga boleh mengirimkan kepada kakak-kakak dengan nomor yang ada di bawah ini. Paling lambat datanya dikumpulkan pada tanggal 31 Juli 2020. Ditunggu ya adik-adik. Besarlah kasih Bapakku, selalu mengikutiku. Besarlah kasih Bapakku, selalu mengikutiku. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Bagus? Bagus sekali ya adik-adik ya, firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, firman yang sudah adik-adik dengar, jangan hanya didengar saja, tapi adik-adik juga semua harus melakukan semua firman Tuhan itu dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Nah, adik-adik, hari ini ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, dan sampai jumpa minggu depan. Tapi sebelum itu, sebelum kita akhiri ibadah kita mau berdoa dulu. Kita dalam doa, lipat tangannya. Adik-adik boleh ikutin kakak Nona. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami semua sudah beribadah. Tuhan Yesus berkati kami sepanjang hari ini di dalam kami melakukan kegiatan-kegiatan kami berikutnya. Tuhan, terima kasih. Namamu kami sudah berdoa. Amin. It's about you.